Shalom, salam kemenangan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Biarlah mulai saat ini sampai sepanjang hari ini kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, relasi kita dengan Tuhan dibangun. Dan kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir menutup mata kita dan kita menerima mahkota kehidupan itu. Mari kita nyanyikan lagu pujian penyembahan ini. Kita nyanyikan seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus Kristus. Dan biarlah ini menjadi kerinduan dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi kakimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Biarlah ini bukannya sekedar lagu yang kami keluarkan dari mulut kami ya Tuhan, tetapi biarlah ini menjadi satu kerinduan dan komitmen di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap terus setia melayani-Mu dalam segala keadaan kami, dalam segala keberadaan kami. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi, biarlah itu Tuhan tidak menjadi penghalang untuk kami terus melayani-Mu. Untuk kami tetap setia di dalam mengiring-Mu sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang abadi itu ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus setia. Mampukan kami untuk tetap terus bertahan.
di dalam kami mengiring Engkau. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini menjadikan kami semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau. Kami serahkan kehidupan kami butuh pengurapan-Mu. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mahkota yang abadi. Nah, untuk kita sebagai orang-orang yang merindukan kemuliaan sebagai umat yang dikenan oleh Allah, maka ada sebuah gambaran besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi kecewa, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi undur di dalam mengiring Yesus, di dalam melayani Dia. Yaitu apa? Ada mahkota kehidupan yang abadi untuk kita. Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 9 ayat 25, begini bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Wow. Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menggunakan satu gambaran untuk membuat kita mengerti mengenai mahkota abadi tersebut. Gambaran yang digunakan itu adalah pertandingan atlet atau atletik. Di mana seorang atlet itu untuk memperoleh mahkota, untuk memperoleh piala, untuk memperoleh medali, itu ada usaha yang keras, ada usaha yang teguh, ada usaha yang disiplin yang dilakukan di dalam latihannya untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Kehidupan ini digambarkan seperti perlombaan. Dan kalau kita mau menang, kita harus memiliki semangat seperti atlet tersebut. Di mana dia harus mendisiplinkan diri dan juga harus bisa menahan untuk keinginan-keinginan diri, keinginan-keinginan yang dapat menyebabkan dia gagal atau kalah di dalam pertandingan. Sebagaimana halnya seorang petarung atau petinju, dia harus memiliki berat tubuh yang ideal sesuai dengan kelas yang telah ditentukan. Kalau berat badannya itu melebihi dari kelas berat badan yang ditentukan di kelas tersebut, maka dia tidak bisa untuk mengikuti pertandingan tersebut. Dan juga banyak ketentuan-ketentuan lain yang di dalam dunia olahraga yang harus diikuti. Atlet-atlet di dunia olahraga bersaing dengan kuat, bersaing dengan penuh semangat untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Dan medali yang didapatkan, mahkota yang didapatkan atau juara yang didapatkan, piala yang didapatkan itu sifatnya sangat fana. Sifatnya sementara dan bisa lenyap seiring dengan waktu. Namun di dalam realitas kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mahkota yang kita dapatkan itu bukan sesuatu yang bisa rusak atau hilang dimakan waktu atau dimakan nyengat dan karat. Tetapi mahkota yang disediakan itu memiliki sifat yang abadi, memiliki makna yang lebih tinggi dari mahkota yang ada didapatkan di dalam pertandingan yang ada. Dari ayat yang kita bacakan, di situ kita mendapatkan penekanan yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahwa harus ada satu perjuangan yang keras, perjuangan yang kuat untuk mendapatkan mahkota yang abadi tersebut. Mahkota yang didapatkan di situ bukan hanya sebuah prestis atau hanya sebuah kebanggaan, penghargaan sebagaimana atlet yang akan menerima mahkota tersebut, bukan. Tetapi mahkota
yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita yang setia. Jadi dengan perbandingan antara mahkota yang akan diterima oleh atlet tersebut, Paulus ingin menyampaikan pesan nih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahwa usaha kita bukan semata-mata kepuasan yang sesaat, kebahagiaan sesaat, tetapi memiliki dampak yang abadi. Nah ini yang harus kita pahami, abadi. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu waktunya tidak dapat ditentukan, itu panjang sekali. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau misalnya kita di dalam kehidupan kita yang fana ini, yang daging ini, kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuatu, dan sesuatu yang kita peroleh itu adalah fana. Hal yang sama juga bahkan yang kita lakukan harus lebih dari itu. Untuk apa? Untuk memperoleh mahkota itu. Mahkota itu sudah disediakan, mahkota itu sudah ada. Tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk meraih mahkota tersebut? Tentu kita tidak bisa menggunakan atau mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi di waktu yang bersamaan kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk kita mengusahakan, mengerjakan untuk kita mendapatkan mahkota yang abadi itu. Nah, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pernyataan Paulus tentang mahkota yang abadi itu menyiaratkan tentang kehidupan kekal yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang tekun dalam imannya. Bukan hanya sekedar kemenangan atau penghargaan duniawi, melainkan janji kekekalan yang segala sesuatunya tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak terbatas bersama dengan Tuhan. Tidak ada batasan waktu kita bisa bersama-sama dengan Dia. Jadi mahkota bukan hanya sekedar sesuatu yang diterima, tetapi lebih esensinya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia dan tekun dan taat kepada Tuhan untuk kita memperoleh mahkota yang abadi itu. Dan kita harus landasi bahwa mahkota abadi itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Kalau kita berusaha dengan mati-matian mendapatkan sesuatu yang fana, biarlah kita juga lebih berjuang dengan seluruh tenaga kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan tersebut. Kita setia dalam kehidupan kita. Dan kalau mengingat kepada apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita yang fana ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak jarang bahkan saya secara pribadi memiliki sebuah target-target yang harus saya capai. Misalnya dulu waktu masih kuliah, saya harus memiliki target nilainya itu harus A. Dan saya tidak jarang juga memberikan punishment dengan keras terhadap diri saya sendiri kalau saya tidak mencapai target itu. Dan saya bahkan menggunakan prinsip orang Jepang, kalau saya gagal di dalam melakukan sesuatu, kalau orang Jepang itu harus melakukan harakiri atau seppuku. Dan itu yang saya tanam di dalam diri saya. Kalau saya gagal dalam melakukan ini, Pak, saya harus harakiri. Nah itu untuk hal-hal yang fana, saya berjuang sampai sedemikian gitu. Tetapi pada saat saya membaca ini, ternyata ada hal yang lebih dalam maknanya, yaitu apa? Mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau untuk yang fana saja mati-matian, apalagi untuk yang kekal, yaitu mahkota abadi. Mari kita sama-sama berjuang untuk terus memperjuangkan, mengusahakan di dalam anugerah Tuhan untuk mendapatkan mahkota abadi itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Bahwa kami hidup di dalam anugerah yang kekal untuk kami berjuang mendapatkan mahkota abadi itu. Kalau kami Tuhan bisa mati-matian, kalau kami bisa sungguh-sungguh, kalau kami bisa all out untuk meraih sesuatu yang kami inginkan, kami damba-dambakan di dalam kehidupan yang fana ini, kami juga mau lebih daripada itu untuk kami mengusahakan mahkota kehidupan itu. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk tetap terus setia taat di dalam mengiring Engkau. Sampai kami mendapatkan mahkota abadi itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.